melakukan perjalanan waktu kok, walaupun kita sedang diam, jalan-jalan di taman, bahkan saat kamu melihat video ini. Coba deh kamu lihat jam, detiknya gerak kan? Nah, itu berarti kita sedang melakukan perjalanan waktu. Tapi tunggu dulu, sebenarnya nggak sesimpel itu sih. Tentu kita pengen tahu, bisa nggak sih kita menjelajah waktu yang konsepnya umur kita tidak berubah, namun waktu di lingkungan kita berubah, entah ke masa depan ataupun ke masa lalu. Kita tuh sebenarnya bisa kok pergi ke masa depan. Dalam salah satu teorinya, Einstein menjelaskan mengenai teori relativitas khusus, bahwa waktu tidak berjalan pada porsi yang sama terhadap setiap orang. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut nih, hal pertama yang harus kita tahu adalah semakin besar gravitasi pada suatu objek, maka akan semakin besar pengaruh terhadap distorsi ruang dan waktu. Begini, kita tahu bahwa benda yang paling cepat di alam semesta adalah cahaya, dan cenderung bergerak dengan kecepatan yang sama terus kecuali ketika ngelewatin objek lain seperti kaca ataupun air. Karena cahaya juga bisa dipengaruhi oleh gravitasi, ketika dia melewati objek dengan gravitasi kuat banget, maka dia akan ikut melengkung mengikuti distorsi ruang dan waktu yang terbentuk. Nah, uniknya nih, walaupun cahaya yang melewati gravitasi menempuh jarak yang lebih jauh gara-gara melengkung tadi, cahaya tetap konstan dan punya kecepatan yang sama seperti temannya yang tidak terkena pengaruh gravitasi. Dengan hasil yang seperti itu, maka logikanya waktu pasti berjalan lebih lambat pada cahaya yang melewati medan gravitasi yang kuat. Itulah sebabnya waktu tidak berjalan pada porsi yang sama terhadap setiap orang, yang artinya jam di bumi bergerak lebih lambat daripada jam di International Space Station, dan sudah terbukti kebenarannya oleh seorang astronot yang telah kembali ke bumi setelah 11 bulan berada di luar angkasa. Dia terbukti lebih mudah dibandingkan saudara kembarnya yang tinggal di bumi. Kamu pernah lihat film Interstellar nggak? Walaupun cuma film ini bagus banget kalau dijadiin contoh. Jadi ceritanya tuh ya, di film itu ada dua astronot yang mendarat di planet berair. Selain itu, planet tersebut mengorbit black hole super besar dengan kecepatan 55% kecepatan cahaya. Cepat banget kan? Dan ditambah black hole itu punya massa 100 juta kali lebih besar daripada matahari kita, dan berotasi dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya. Nah, dengan kombinasi yang udah kita pelajari sebelumnya, maka astronot yang berada di planet itu akan mengalami distorsi waktu relatif terhadap temannya yang ada di kapal induk. Oleh karena itu, di film itu dijelasin bahwa 1 jam yang dirasakan para astronot di planet sama dengan 7 tahun waktu yang dirasakan temannya yang ada di kapal induk. Bahkan nih ya, ketika mereka kembali ke kapal induk, temannya 23 tahun lebih tua daripada mereka. Wow! Nah, itu sih cara pergi ke masa depan. Lalu gimana dong kalau misalkan kita mau pergi ke masa lalu? Menurut salah satu manusia yang paling jenius, Stephen Hawking, hukum fisika tidak akan mengizinkan kita untuk kembali ke masa lalu. Paling nggak itu sih yang kita tahu saat ini. Ya udah, nggak usah terlalu dipikirin dulu. Diambil hikmahnya dulu aja untuk jangan terus-terusan ingat sama masa lalu. Jadi resep untuk membuat mesin waktu ke masa depan adalah kita butuh banget gravitasi yang besar dan atau kecepatan yang tinggi. Namun sayangnya dengan teknologi yang sekarang, manusia hampir tidak mungkin membuat mesin waktu. Tapi bukan tidak mungkin nih, di masa depan manusia bakal tetap nemu resep lain untuk membuat mesin waktu yang lebih hemat. Mungkin.